Audio Jungle. Halo sahabat Nilampedia, semoga sehat selalu. Kita masih membahas persoalan yang sama nih, yaitu bagaimana cara menghadapi fluktuasi harga nilam yang terus berulang. Kadang harga naik tinggi, tapi biaya produksi juga ikut melambung. Lalu ketika pasokan mulai melimpah, harga pun turun dan keuntungan makin menipis. Di video sebelumnya, kita sudah bahas tuntas tentang penyebab polemik harga nilam yang belakangan ini bikin bingung banyak petani. Kemudian, di video kedua, kita belajar bagaimana menyusun harga koreksi supaya usaha tani nilam kita tetap untung meskipun kondisi tidak stabil. Nah, sekarang di video ketiga ini, kita akan melangkah lebih jauh lagi. Kita akan membahas satu strategi super penting yang bisa membuat usaha tani kita lebih tangguh, lebih aman, dan lebih berkelanjutan. Strategi itu adalah diversifikasi produk pertanian. Dengan diversifikasi, kita tidak hanya bergantung pada nilam saja. Kita bisa menanam dan mengembangkan produk lain yang pada akhirnya bisa menjadi penopang ketika harga nilam sedang turun. Penasaran kan bagaimana caranya? Yuk kita simak bersama-sama di video ini. Apa itu diversifikasi dan mengapa penting untuk petani nilam? Pada dasarnya, diversifikasi adalah strategi untuk menanam lebih dari satu jenis tanaman di lahan yang kita miliki. Prinsip ini sudah sejak lama dipahami oleh para petani kita untuk mengurangi risiko kerugian. Contoh paling sederhana, jika harga nilam sedang turun, kita masih bisa mendapatkan penghasilan dari komoditas lain. Kami yakin banyak dari sahabat Nilampedia sudah punya pengalaman bertani di berbagai komoditas lain. Pengalaman ini adalah modal berharga kita. Kuncinya, jangan menanam hanya karena harganya sedang tinggi atau karena banyak yang ikut-ikutan. Sebaliknya, mari kita ubah pola pikir ini menjadi lebih rasional. Selanjutnya, strategi memilih komoditas untuk diversifikasi. Lalu, bagaimana cara memilih komoditas yang tepat? Pertama, berbasis kebutuhan pasar, bukan tren sesaat. Fokuslah pada komoditas yang permintaannya stabil dan dibutuhkan pasar, bukan yang harganya tiba-tiba melambung tinggi. Tren lonjakan harga seringkali tidak bertahan lama dan resikonya sangat besar. Yang kedua, manajemen pendapatan jangka pendek, menengah, dan panjang. Lalu, bagaimana cara memilih tanaman yang tepat? Sederhana saja, kita bisa membaginya berdasarkan waktu panen. Pendapatan jangka pendek. Ini dari tanaman cepat panen seperti sayuran atau jagung. Hasilnya bisa langsung kita jual untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya pendapatan jangka menengah. Inilah nilam. Investasi utama kita, nilam bisa kita panen berkali-kali dalam setahun, sehingga memberikan pendapatan yang stabil secara rutin. Nah, yang terakhir, pendapatan jangka panjang. Ini dari tanaman keras seperti congkeh, kopi, kakao, atau buah-buahan. Tanaman ini butuh waktu lebih lama untuk panen, tapi hasilnya bisa jadi tabungan masa depan dan nilai investasinya terus meningkat. Nah, buat sahabat Nilampedia yang punya lahan 1 hektar dan ingin mengalokasikan setengahnya untuk nilam, ini dia panduan praktisnya. Pertama, rencanakan tata letak lahan. Atur penempatan tanaman dengan cerdas, pastikan nilam mendapatkan tempat terbaik dan komoditas lain tidak saling mengganggu. Selanjutnya, pilih pasangan yang tepat. Cari tanaman pendamping yang perawatannya tidak terlalu rumit dan sesuai dengan kondisi lahan serta iklim kita. Nah, yang terakhir, selalu hitung-hitungan. Pastikan ya, biaya yang kita keluarkan sebanding dengan keuntungan yang didapat. Oke sahabat Nilampedia, itu dia salah satu strategi jitu kita untuk menghadapi fluktuasi harga. Diversifikasi ini bukan cuma soal menanam banyak jenis tanaman, tapi soal membangun ketahanan dan keamanan untuk usaha tani kita. Nah sahabat Nilampedia, pasti penasaran kan, apalagi strategi jitu yang bisa kita terapkan? Sesuai janji kami di awal, masih ada 2 strategi penting yang akan kami bahas lagi di video selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan ya, nantikan terus video-video dari kami untuk membuat usaha tani nilam Anda semakin maju dan sukses.
Oke, sahabat Nilampedia, jangan pernah ragu untuk bertanya dan memberikan komentar positif ya. Jangan lupa juga untuk beri respon, like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai tanaman nyelam. See you next video. Bye-bye.